Oke, halo guys semuanya, balik lagi di channel Dovestreet.id. Kali ini gue pengen ngebahas tentang risk management. Di video kali ini kita bakal membedah bagaimana caranya membagi rata uang kita di pasar modal. Oke, jadi seperti yang kalian udah tahu, Dovestreet.id membahas tiga pasar ya, yaitu pasar saham, pasar forex, dan pasar kripto. Dan di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya kita melakukan diversifikasi. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman di sini masih terjun di satu pasar aja, masih di pasar saham aja, atau misalnya masih di pasar forex aja dan kripto aja, kali ini kita akan ngebedah secara detail ya bagaimana cara membagi uangnya. So, sebelum kita mulai ke materinya, gue pengen ngasih tahu disclaimer ke teman-teman bahwa materi yang ada dalam video ini cuman berupa informasi ya, dan sebagai sarana edukasi aja, bukan sebagai ajakan untuk teman-teman secara resmi berinvestasi di pasar modal ataupun trading di pasar modal. Oke, lanjut aja langsung ke slide berikutnya. Every battle is won or lost before it is ever fought. Ini adalah sebuah pepatah dari sebuah filsuf perang yang bernama Sun Tzu. Jadi ketika kita berada di pasar modal atau kita bilangnya market, market itu adalah ibaratnya medan perang, di mana dalam sebuah medan perang kita memerlukan yang namanya senjata, kita memerlukan yang namanya perlengkapan untuk berperang. Karena kalau misalnya kita tidak mempersiapkan apa-apa, ya berarti kita dalam perang nanti bakal tewas, bakal meninggal, bakal mati, gitu ya. Jadi si Sun Tzu ini bilang bahwa sebelum perang itu dimulai, itu kita udah bisa tahu gitu ya, atau at least kita sudah bisa mengawang apakah perang tersebut bisa kita menangkan atau tidak, apakah pertempuran tersebut bisa kita menangkan atau malah kita yang kalah. Oke, dan itu semua dimulai dari yang namanya persiapan. Oke, jadi balik lagi, gue pengen bilang ke teman-teman, sebelum kalian masuk ke pasar modal, kalian harus memiliki persiapan. Karena kalau kalian tidak memiliki persiapan, yang ada nanti malah kecelakaan. Oke? Gua nggak bosan untuk mengingatkan ini berkali-kali karena yang kalian pertaruhkan adalah duit, uang hasil kerja keras kalian, uang yang mungkin gua rasa nggak sedikit sini buat teman-teman. Gitu. Jadi tetap harus waspada ya teman-teman. Oke, apa yang akan kita lakukan ketika kita menaruh duit kita di pasar modal? Yang kita lakukan adalah namanya compounding atau kita bilangnya snowball compounding. Jadi ketika kita menaruh uang kita di market, kita akan melakukan konsep bola salju, di mana ketika kita mendapatkan keuntungan, kita akan tumpuk lagi keuntungannya tersebut, dan kita putar uangnya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Sama dengan halnya konsep bola salju yang menggelinding, di mana ketika bola salju itu menggelinding, dia akan semakin besar. Nah, ini yang kita lakukan di market. Oke, ini adalah cara kita untuk melipat gandakan kekayaan kita. Oke, caranya ada dua di sini. Pertama, kita bisa melakukan yang namanya futures trading, di mana kita bisa melakukan futures trading itu di pasar forex ataupun kripto. Lalu yang kedua adalah kita melakukan invest portfolio atau spot trading, di mana kita membeli sebuah saham atau sebuah aset kripto untuk melipat gandakan keuntungan kita secara jangka panjang. Atau kita juga bisa berinvestasi di saham. Sahamnya itu ya saham Indonesia, saham di indeks harga saham gabungan, di mana kita mencari saham-saham bagus untuk kita taruh uang kita di situ dan kita melipat gandakan kekayaan dari situ. Lalu yang terakhir juga kita bisa menginvestasikan duit kita atau uang kita di US stock. Oke, di mana US stock ya karena dia juga memiliki pilihan saham yang cukup banyak gitu. Jadi ya nggak ada salahnya kita untuk coba gitu ya. Cuman mungkin untuk US stock ini akan lebih dilakukan riset terlebih dahulu ya. Tapi kurang lebih dua ini adalah yang biasa Dow Street lakukan. Oke, kita invest di spot trading, lalu yang kedua kita menaruh di indeks harga saham gabungan dengan saham-saham pilihan yang sudah dianalisa tentunya. Oke, bagaimana caranya kita membagi modal kita? Contoh, misalnya kita punya 10.000 dolar. Oke, ini adalah modal utama kita. Kita bisa membagikan modal tersebut menjadi tiga bagian, di mana kita menaruh
di stok atau spot crypto sebesar 70%, di futures forex crypto 20%, atau di third party 10%. Ini bukan angka yang konkret ya teman-teman. Jadi ini adalah sebuah gambaran aja. Ini contoh diversifikasi yang gue bisa bagikan gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ngerasa oh kayaknya cuma 2 market aja atau 3 market tapi mau baginya 30-30-30%, ya nggak masalah juga gitu. Tapi gue di sini pengen ngejelasin kenapa lebih besar itu taruhnya di stok atau spot crypto. Alasan pertama adalah karena di stok itu kita regulasinya jelas. Oke, apalagi kalau misalnya kita naruh di saham-saham yang ada di Indonesia, di mana sudah ada regulasi yang melindungi kita sebagai trader atau investor, gitu ya. Ataupun spot crypto. Spot crypto memang ini lebih spekulatif ketimbang saham, tapi kurang lebih cara transaksinya itu cukup mirip, di mana ya kita cuma ibaratnya membeli sebuah aset, sebuah saham, sebuah barang, dan kita berharap harganya itu naik, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita menaruh duit di spot market seperti ini, kita jadi kurang lebih nggak terlalu pusing dalam jangka pendek. Karena kita bermain dalam jangka panjang. Kita mengincar waktu yang panjang dan harapannya adalah kita bisa mendapatkan keuntungan. Oke, yang kedua adalah futures forex atau kripto. Di mana ini adalah mungkin sebuah pasar yang lebih mementingkan resiko dalam jangka pendek. Di mana kita harus benar-benar mengerti cara melakukan trading di sini. Oke, jadi kalau misalnya di stok atau spot kita bisa trading atau investasi, tapi kalau misalnya kita di futures market, kita lebih ke trading. Dan modal yang kita taruh di sini itu lebih dikit. Kenapa? Karena high risk, high return, di mana kita bisa mendapatkan keuntungan yang sangat cepat, tetapi hilangnya juga cepat, teman-teman. Oke, jadi makanya gue menyarankan ya kalau misalnya modalnya dari 100% itu taruhlah 20%-nya di futures market. Lalu yang ketiga adalah third parties. Third parties ini yang gue bilang adalah modal yang benar-benar memang kita nggak perlu intervensi, tapi bisa mendapatkan keuntungan. Gitu ya. Contohnya mungkin mutual fund atau reksadana. Atau misalnya teman-teman misalnya mungkin mau naruh di properti, atau misalnya mau naruh di robot, gitu ya. Itu bisa. Gitu. Tapi gue saraninnya uang dikitnya aja. Kenapa? Karena kita tidak memegang kendali penuh atas apa yang akan terjadi di third parties ini. Tapi kalau misalnya kita taruh di futures forex atau kripto, atau misalnya di stok atau spot kripto, kita lebih bisa mengontrol diversifikasi risikonya seperti apa. Kurang lebih begitu. Oke. Ini adalah contoh ketika persenannya diuangkan, berarti kita menaruh di stok itu $7.000, di futures forex itu $2.000, lalu di pihak ketiganya $1.000. Oke, jadi untuk pihak ketiga ini gue pengen remind lagi bahwa jangan taruh banyak-banyak ya teman-teman. Jangan taruh duit di robot itu banyak-banyak, jangan taruh duit di reksadana terlalu banyak. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengontrol resikonya. Oke, karena itu duitnya dimainin orang lain, uangnya dimainin orang lain. Ya ibaratnya kita titip dana gitu, dan kita tidak mempunyai kendali penuh karena mereka yang mainin duit kita gitu. Jadi alangkah baiknya kita memang menaruh uang banyak ke sesuatu yang benar-benar kita mau seriusin dan pelajarin gitu. Jangan sampai kita naruh uang banyak itu kepada pihak ketiga gitu. Ya kita aja kadang kalau misalnya naruh di bank aja kita kan was-was gitu. Kita kan pengen tahu track record banknya seperti apa, historical datanya seperti apa, kurang lebih begitu. Oke, itu aja. Lalu gue akan bahas dari segi diversifikasi sahamnya. Jadi kalau misalnya teman-teman rencana mau misalnya lebih fokus di saham, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang kira-kira teman-teman bisa pelajari. Di mana kalau misalnya di saham kita bisa menaruh di stok blue chip atau second liner atau penny stock. Blue chip ini di mana dengan saham kapitalisasi besar dan merupakan lead market. Jadi lead market itu adalah saham-saham yang ibaratnya garda terdepannya indeks harga saham gabungan atau IHSG. Contoh-contohnya misalnya ada BBCA, atau misalnya ada Astra International, ada Unilever, ada BBRI juga. Gitu. Kalian mungkin bisa melakukan searching di Google juga untuk list-list saham blue chip itu seperti apa.
Lalu ada second liner atau penny. Nah, second liner atau penny ini adalah saham dengan kapitalisasi sedang dan rendah, dan biasanya perusahaannya masih berumur muda. Oke, jadi perusahaan-perusahaan second liner atau penny ini secara kapitalisasinya memang masih belum sebesar blue chip ya. Dan kalau misalnya teman-teman belum tahu penny itu apa, ya penny itu yang kita bilang dengan saham-saham micin atau gorengan, di mana kenaikan mereka bisa cepat banget, bisa gede banget, tapi turunnya juga bisa parah, kurang lebih gitu. Lalu kita juga membedakan saham ini berdasarkan sektornya, apakah dia sektor defensif, di mana sektor defensif lebih dipengaruhi oleh internal atau corporate action-nya, atau kita mencari saham tergantung dari seasonality-nya, yang berarti kita lebih melihat kepada faktor eksternal atau fenomena secara global. Seperti contohnya misalnya 2020 kemarin kita mengalami yang namanya global pandemi, di mana di situ ada sebuah virus yang mempengaruhi satu dunia gitu. Dan di sini kita bisa mendeteksi bahwa saham-saham yang berhubungan dengan alat kesehatan atau misalnya farmasi segala macam itu naiknya pesat banget gitu. Jadi ya kalau misalnya memang teman-teman suka di saham-saham seasonality seperti ini, harus bisa membaca fenomena secara global ya teman-teman. Oke, jadi lebih penting untuk kita menggunakan nalar kita, logika kita, dan analisa fundamentalnya juga gitu. Lalu yang kedua adalah resiko diversifikasi di forex atau crypto futures. Di mana alangkah baiknya, misalnya kalau kita punya modalnya $10.000 untuk pasar futures, oke, tetap harus ada pembagiannya, di mana third parties ini berarti ibaratkannya kita naruh duitnya di robot atau misalnya titip dana yang benar-benar resmi gitu ya, private fund, misalnya mutual fund juga gitu. Kita taruhnya sedikit aja, misalnya 30% lah maksimal. Ini balik lagi teman-teman, contoh aja, bukan sebagai angka konkretnya. Lalu di personal account, kita misalnya depositnya $7.000 atau misalnya 70%. Nah, dari personal account ini, dalam futures-nya kita bisa bagikan dari dua, di mana kita bermain secara moderate ataupun agresif. Jadi kita bisa punya dua akun di sini teman-teman, di mana satu akunnya itu satu akun dengan jumlah nominal yang lebih besar, tetapi kita menggunakan resiko tradingnya itu jauh lebih rendah. Nah, kalau misalnya modalnya lebih kecil, kita udah pisahin. Jadinya kita sudah bisa melakukan trading dengan resiko yang lebih tinggi. Kurang lebih begitu. Oke, risk per trade. Ada sedikit perbedaan ya, atau misalnya saya bilang klasifikasi seperti apa, di mana 0,5-1% itu merupakan trader yang konservatif, 2-5% moderat, dan 6-10% agresif. Tapi teman-teman tidak disarankan untuk mengambil resiko di trading sebesar dari 10%. Karena kalau misalnya resiko per trade-nya sudah lebih besar dari 10%, teman-teman artinya bukan lagi trading, artinya lagi berjudi. Oke? Nah, untuk masalah konservatif, moderat, dan agresif ini tergantung dari kenyamanan teman-teman melakukan trading ya. Ada yang memang tradingnya suka agresif, tapi ada juga yang memang tradingnya lebih suka konservatif, lebih suka main aman. Itu ya. Jadi ini balik lagi tergantung dari diversifikasi resikonya, tergantung dari risk profile pribadi teman-teman seperti apa. Tapi di sini gue cuma mau kasih gambarannya seperti apa. Oke? Tapi balik lagi gue mau remind jangan sampai lebih dari 10% ya teman-teman. Oke, ini adalah contoh tabelnya kurang lebih di mana ketika kita punya trading capitalnya, ini adalah gambaran resikonya per persen, dan ini udah kelihatan berapa dolarnya juga. Kalau misalnya mungkin mau tahu lebih lanjut tentang resiko per trade-nya, mungkin teman-teman bisa googling dan search forex calculator ya. Nanti kedepannya juga mungkin Dotset akan membantu kalian untuk mendiversifikasi risk secara detail. Jadi tunggu aja mungkin di video-video berikutnya, nanti kalau misalnya kita ada fitur baru, pasti kita akan update ke teman-teman. Oke, itu aja dari gua untuk materi kali ini. Kalau misalnya mungkin kalian punya pertanyaan, bisa langsung join ke grup Telegram juga di dropstreet.club atau Dropstreet TV. Kalau misalnya kalian mau follow konten-konten berkualitas, bisa langsung follow Instagram dropstreet.id. Dan kalau misalnya mungkin kalian suka dengan materi kali ini, bisa pencet tombol like dan subscribe-nya juga. Dan jangan lupa bagikan ke teman-temannya ya. Oke, itu aja mungkin dari gua hari ini. Thank you. I see you in the next video. Bye-bye.